Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Jumpa lagi kita di rumah Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau layangkan angan kita ke rumah Bapa di surga. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersama bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Bersama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau layangkan angan kita ke rumah Bapa di surga. Ku layangkan anganku ke rumah-Mu ya Bapa-Ku. Senangkan-Mu tujuanku, untuk itu kami ada. Untuk itu aku ada bersama-Mu selama-lamanya. Katakan ku terbang, bersama-Mu menuju langit biru, di dalam kerajaan-Mu melayani-Mu di langit baru, bumi yang baru. Mari sekali lagi ku layangkan anganku. Ku layangkan anganku ke rumah-Mu ya Bapa-Ku. Senangkan-Mu tujuanmu, untuk itu kami ada. Untuk itu aku ada bersama-Mu selama-lamanya. Ku terbang bersama-Mu menuju langit biru, di dalam kerajaan-Mu melayani-Mu. Langit baru, bumi, ku terbang bersama-Mu menuju langit biru, di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu melayani-Mu. Langit baru, bumi, ku terbang bersama-Mu menuju langit biru, di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu melayani-Mu. Sama-sama nyatakan. Langit baru, bumi yang baru. Langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi yang baru. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan semua duduk kembali. Kita mau tenang teduhkan hati kita, dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam menyembah Allah kita yang hidup. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau masuk di dalam ruang kudus-Nya. Ya Bapa, kami mau duduk diam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan segala syukur kami bagi-Mu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, ku duduk diam. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu
hadirat-Mu. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhi. Sekali lagi dengan lebih sungguh nyatakan. Ku duduk diam hampir-Mu, ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhi. Tanganku ku angkat padamu, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Dengan lebih sungguh katakan, tanganku ku angkat padamu. Kami menyembah Kau Tuhan. Rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami angkat tangan menyembah-Mu. Kami datang rendahkan hati kami, menyembah Allah yang hidup. Sembah bagi-Mu Tuhan, sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan hormat bagi-Mu, pujian dan hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu, kami masyurkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, kami angkat suara menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan menyembah-Mu Tuhan.
tanganmu, ku angkat padamu. Ku angkat padamu. Kepada hamba-Nya dikasih. Serahkan hati kita tanganmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu kau bersamaku. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Tangan ku angkat angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Rendahkan hati di tatap, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya. Haleluya, haleluya, lebih sungguh lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Kami sangat bersyukur kami mengenal Engkau ya Bapa Elohim Yahweh, Allah Israel yang telah mengutus putra tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Untuk itulah alasan kami berjuang dan sampai menyelesaikan kehidupan kami di bumi ini seperti yang Engkau tetapkan kami hidup di sini. Di dalam perjuangan ini kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan suara-Mu ya Bapa. Untuk itu Engkau berbicaralah kepada kami pagi ini. Seperti Engkau mengajar secara langsung kepada Abraham dan Musa dan para nabi-nabi yang lain. Melalui Roh Kudus bicaralah kepada kami pagi ini Bapa. Ajar kami secara detail, sistematis, langkah demi langkah yang konkret sebagai panduan untuk kami menyelesaikan seluruh perjuangan kami selama kami hidup di bumi ini. Taruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ya Bapa. Dan berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau duduk diam tenang, sungguh-sungguh menghormati Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Untuk khotbah saya hari ini, Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Ini saya akan mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan. Karena ini pengajaran yang sangat penting. Sangat penting. Dan ini Anda harus ajarkan ke orang supaya bisa membersihkan, mencerahkan, meluruskan konsep keselamatan yang salah dan keliru selama ini. Nanti ajaran ini akan menjawab setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup seluruh manusia. Misalnya persoalan pertama, kenapa ya? Sudah lama jadi Kristen puluhan tahun, tapi kok saya susah memiliki pengharapan yang konsisten dan stabil seperti rasul-rasul, betul? Itu pergumulan semua orang Kristen. Yang kedua, kenapa ya kayak saya tidak bisa konsisten mencari Tuhan, betul? Doa pagi sering bolong, betul? Doa pribadi kita sering bolong. Yang ketiga, kenapa ya saya mudah khawatir, betul? Kenapa saya mudah takut? Kenapa ya saya tidak mampu merasakan perasaan Tuhan? Kenapa ya saya tidak bisa mengasihi Tuhan sampai ke tingkat maksimal? Betul? Kenapa kalau saya berdoa menyembah Tuhan kok saya nggak bisa menikmati? Betul? Kenapa ya saya kok nggak berbahagia, nggak bersuka cita, nggak senang ketika aku berdoa atau ketika saya beribadah? Betul? Itu yang Anda alami juga kan? Saya alami, betul? Paham ya? Kenapa ya ketika saya sakit saya kok susah memiliki pengharapan yang kuat ya, betul? Kayak susah
Susah stabil kepercayaan kita bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi dan kondisi. Betul ya? Terjawab nanti di sesi ini. Perhatikan baik-baik. Kita baca dalam, ini dasarnya ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 9. Apa sih tujuan kekristenan? Apa coba? Kalau selain di luar ini Anda tidak boleh percaya. Tujuan kita orang Kristen ini, ya? 1 Petrus 1 ayat 9. Ayat 8 mulai ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, betul? Ini butuh iman, betul? Paham? Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, betul? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kalau keselamatan menjadi tujuan iman, maka seharusnya ini harus menjadi prioritas hidup orang, betul kan? Seharusnya keselamatan ini menjadi perjuangan utama dalam hidup. Amin. 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 Kalau keselamatan jiwa itu menjadi tujuan iman kita kepada Tuhan Yesus, kepada Elohim Yahweh, maka seharusnya apapun kegiatan, aktivitas usaha kita, perjuangan kita, semuanya harus di dalam rangka untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Itu bukan keselamatan toh, keselamatan jelas nggak? Jelas, lengkap, keselamatan jiwa. Pertanyaannya, apa definisi keselamatan yang Alkitab ngomong ini? Kalau definisi keselamatan hanya sekedar luput dari neraka, tidak perlu dia ngomong dari ayat 8, betul? Betul? Paham nggak? Artinya keselamatan luput dari neraka Yesus sudah lakukan. Kita nggak perlu berkontribusi apa-apa, betul kan? Betul kan? Itu hukuman kekal, Yesus sudah kerjakan, betul? Paham nggak? Tapi kenapa ayat 8 Petrus ngomong, sekalipun kamu tidak melihat Dia, tapi kamu mengasihi Dia, betul? Sekalipun kamu tidak pernah melihat Dia, kamu percaya? Kamu tetap percaya. Halo? Apa maksudnya? Ada kebenaran yang Anda harus lihat. Ini tidak bisa terpisah dari kebenaran yang lain. Makanya Petrus bilang, matikan kedaginganmu, betul? 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 Matikan. Apa yang membuat orang tidak bisa percaya kepada Allah? Itu semua yang berhubungan daging semua, betul? Paham? Halo? Apa yang membuat orang tidak mengasihi Tuhan? Yang tidak kelihatan. Semua yang berhubungan kedagingan. Paham? Dan ingat, Yohanes, ini semua rasul itu memiliki satu keterkaitan pemahaman tentang Allah yang luar biasa. Mereka punya surat tidak pernah bertentangan, betul nggak? Makanya Rasul Yohanes bilang dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa berkata ia ada dalam Dia, percaya kepada Dia, tinggal di dalam Dia, mengikuti Dia, itu maksudnya Rasul Yohanes ngomong, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Berarti perjuangan. Amin. Tetapi orang tidak mau mengambil jalan ini. Padahal Paulus sudah ngomong dalam Filipi pasal 2 ayat 13-14, kamu harus mengerjakan keselamatan. Paulus bilang, saya aja takut ditolak loh, betul? Paham nggak? Paulus takut ditolak, maka berjuang. Maka Yesus ngomong, banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk lewat jalan ini. Karena tidak semua orang bisa masuk jalan ini. Karena jalan ini jalan yang mahal. Amin. Amin. Sempit, artinya orang-orang itu dia harus memutuskan untuk tidak memilih jalan yang mudah. Amin. Ada banyak pilihan jalan yang mudah. Tapi Yesus bilang, aku tidak meminta kamu jalan di situ. Yang aku minta kamu jalani, jalan yang aku telah jalani ini. Amin. Jangan pernah jalani jalan kekristenan yang bukan jalan yang pernah ditinggalkan oleh Yesus. Maka dibilang, ikutilah aku. Berarti apa? Jejaknya. Tinggal ngikut. Amin. Paham gak ini? Paham gak? Paham gak? Paham? Halo? Paham? Nah, kenapa susah? Karena ini. Pak Wil, tolong Wil. Karena ini. Kenapa susah?
mengikuti jalan Yesus. Karena keselamatan dalam konsep yang benar adalah Roma 8 ayat 29 sampai 30. Coba baca. Ini direkam kan ya, Pak David? Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini keselamatan yang benar, yang di dalam Kristus. Keselamatan yang benar dalam Kristus. Tolong spidolnya. Jadi, indikator orang selamat untuk orang umat pilih kan? Kita ini umat pilih. Jadi, yang saya bicara ini keselamatan umat pilihan. Perhatikan, keselamatan umat pilihan ada 2 indikator. Alat ukur apakah itu ada pada kita. Mencapai tujuan keselamatan jiwamu ada indikator. Bisa mengerti? Kalau kita sudah mencapai itu ada indikator. Apa itu? Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Amin. Amin. Ini butuh perjuangan tidak? Wah, butuh. Kalau cuma luput dari neraka, tidak perlu perjuangan. Betul? Tapi konsep keselamatan jiwa itu adalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan. Kenapa? Jiwanya yang rusak ketika orang jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Eustereo, turun kualitas. Bisa mengerti? Standarnya dari serupa dengan Allah dalam hal moralitas kesucian turun menjadi baik dan jahat. Hanya standar moral umum, betul? Oh, bukan itu umat pilihan. Umat pilihan harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Kata sempurna menggunakan kata teleos yang artinya mencapai utuh lengkap. Bisa mengerti? Dan menyelesaikan. Masing-masing kita punya kurikulumnya Tuhan yang Tuhan kasih sesuai kemampuan masing-masing. Amin. Maka harus teleos, harus menyelesaikan. Amin. Itu keselamatannya. Indikatornya 2. Apa? Keselamatan umat pilihan. Jadi keselamatan umat pilihan indikatornya 2. Kalau Anda pahami kebenaran ini, Anda tidak akan bingung jadi Kristen. Amin. Nah, mungkin bingung Anda. 2 indikatornya. Yang pertama sempurna seperti Bapa. Baca Imamat 19 ayat 2 dan Imamat 20 ayat 26. Lalu serupa dengan Yesus. Baca dulu Bapak Ibu. Sudah dapat semua? Imamat 19 ayat 2 sudah? Dan Imamat 20 ayat 26. Imamat 19 ayat 2 bunyinya begini. Kuduskanlah hidupmu bagiku karena Tuhan itu kudus. Amin. Betul nggak? Betul ya? Tapi ayat Imamat 20 ayat 26 bunyinya lebih jelas. Kamu harus kudus karena aku kudus, Tuhan Allahmu. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, betul? Supaya kamu menjadi milikku. Amin. 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 Sempurna dalam hal apa? Kekudusan. Kudus itu berarti kamu dikuduskan, dipisahkan. Amin. Dipisahkan. Lalu disucikan. Dibersihkan, dibaharui dengan firman setiap hari. Amin. Barang-barang di rumah itu, kalau di gudang, ada barang-barang yang dipakai dan tidak terpakai, betul? Mak, kalau sudah mulai Desember, mama pergi ke gudang. Mama tua mulai pilih-pilih kan, barang-barang yang mau dipakai untuk Natal dan Tahun Baru, betul? Setelah dipilih, dipilih lagi. Oh, ini yang sudah nggak dipakai, dibuang. Yang dipilih ini namanya dikudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Itu namanya mereka dipisahkan dari orang-orang yang bukan
orang pilihan untuk dipakai di dalam pekerjaan Allah. Kita ini alat-alatnya Tuhan, dikuduskan, dipisahkan. Maka harus bilang janganlah serupa dengan dunia ini. Amin. Bisa mengerti? Paham nggak? Ini konsep keselamatan yang utuh yang Alkitab ajarin, bukan sepenggal-sepenggal. Enak aja kamu bilang keselamatan sudah sekali selamat tetap selamat. Yang penting percaya Yesus selesai, tidak usah berjuang. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Anda mengebiri definisi kasih karunia, mengurangi definisi dan keutuhan kebenaran kasih karunia. Suka-suka kita, padahal kita sudah jelas tahu bahwa Yesuslah kasih karunia itu kok. Amin. Amin. Jangan pikir orang-orang yang mengurangi kebenaran itu tidak dihukum Tuhan. Pasti dihukum Tuhan mereka. Dan kita memilih jalan yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Amin. Jadi sempurna dalam kekudusan. Karakter kita harus sama dengan karakter Allah agar kita menjadi miliknya. Amin. Bisa mengerti nggak? Paham? Lalu serupa dengan Yesus dalam hal apa? Kasih kepada Allah Bapa. Maka hukumnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan, dan akal budimu. Harus mengasihi Tuhan sampai ke tingkat maksimal, mengerahkan seluruh tenaga, seluruh yang kita miliki, semua sumber-sumber kekuatan harus diarahkan kepada Tuhan. Makanya begini, kalau bicara semua apa yang kita punya kita harus arahkan kepada mengasihi Tuhan, berarti 1x24 jam tidak ada waktu untuk tidak mengasihi Tuhan. Makanya Paulus bilang, Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Itu yang Paulus maksudkan dalam Roma pasal 12. Persembahkanlah seluruh tubuhmu, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Itu maksudnya. Amin. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam Alkitab. Setuju nggak? Paham? Paham nggak? Pikiranmu, perasaanmu tidak boleh suka-suka dipakai. Itu harus dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Berarti tidak boleh ada lintasan-lintasan partikel-partikel dosa yang dititipkan di iblis bercokol, bertumbuh dalam pikiran perasaan kita. Tidak boleh ada pasir-pasir racun yang bisa menggerogoti firman yang Tuhan sudah tahu dalam hati kita. Nggak boleh. Penuh, mutlak, utuh, sempurna. Seluruh roh, jiwa, tubuh kita kudus dipersembahkan bagi Allah. Amin. Amin. Harus sempurna dalam roh, dalam jiwa, dalam tubuh. Sempurna kekudusan kita. Amin. Amin. Sempurna kesucian kita. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang kita sisakan buat kita. Amin. Itu maksudnya sempurna. Bisa mengerti? Paham nggak ini? Tidak boleh ada bagian hidup kita yang tidak dipersembahkan kepada Allah. Itu maksudnya. Maka dibilang dipisahkan, masuk dalam wilayah kekudusan Tuhan. Kamu cuma hidup di wilayah ini, di luar ini kamu nggak kudus. Seperti yang Tuhan bilang, hei Musa, kasih tahu kepada bangsa itu, dalam 3 hari aku akan datang dan berbicara kepada mereka dan kasih tahu sama mereka, mereka harus tahirkan diri mereka. Amin. Amin. Tahirkan diri mereka dan kasih tahu sama mereka, pada waktu aku datang, mereka tidak boleh melewati garis. Kamu harus menggaris di kaki gunung itu. Tidak boleh orang lewat garis itu. Kalau lewat mereka pasti mati. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Hanya kamu yang bisa naik ke gunung itu. Luar biasa nggak? Hanya kamu yang boleh naik ke gunung itu. Waktu saya nonton film hari Senin, saya ajak anak-anak saya nonton film tentang Musa. Itu film Musa versi yang lain, dan bagi saya ini versi yang benar. Benar banget. Pantasan Tuhan menghargai Musa. Musa membayar harga dengan begitu. Dia tinggalkan Mesir 40 tahun, sudah jadi pangeran. Maka Ibrani bilang, Musa menukar kenikmatan Mesir dengan kesengsaraan di padang gurun. Amin. 40 tahun kenikmatan Mesir dengan hak-hak dan fasilitas hidup, Musa tinggalkan ketika dia melihat saudara-saudaranya dianiaya, menderita. Muncul belas kasihan. Dia memiliki hati seperti Elohim melihat bangsanya menderita. Maka dia dipilih untuk menjadi duta. Kamu berhak mewakiliku untuk berbicara kepada Firaun dan bebaskan umatku dari perbudakan Mesir. Waktu saya nonton ya, saya dalam hati, wah pantasan Musa. Tuhan hargai. Dia bayar, dia bukan pengangguran. Dia sudah punya semua fasilitas dan hak-hak sebagai pangeran. Amin.
Makanya banyak orang mau dipakai Tuhan, tapi tidak mau bayar harga. Nggak mungkin kamu dipakai Tuhan. Perjuangannya itu, mohon maaf ya, kalau scoring 0 sampai 100, pengorbananmu cuma mungkin 30 selama jadi Kristen. Ibadah nggak pernah sungguh-sungguh. Memberikan bagi pekerjaan Tuhan dia nggak pernah sungguh-sungguh. Betul? Halo? Malah Tuhan nggak pernah lewat 30% tenagamu, waktumu, keseriusanmu. Bahkan kamu mengembangkan skillmu itu terbatas. Yang kamu kasih kepada Tuhan tidak yang terbaik, betul? Bukan yang terbaik. Tapi Musa memberikan semua yang terbaik dari dirinya. Dia tinggalkan kenikmatan Mesir, hak-haknya semua ditinggalkan. Dan Anda tahu, waktu dia mendapatkan firman Tuhan itu, dia naik itu malam-malam. Itu hujan, angin petir, wah, menaik Gunung Sinai, Gunung Horeb itu. Saya sudah naik 15 kali saya naik turun itu. Itu tingginya itu 2000 meter lebih. 2200 meter, 2,2 kilo Pak. Dan kalau naik ke atas, biasanya kita kehilangan oksigen. Karena makin ke atas, minus derajat Celcius. Maka tidak boleh naik dengan pakai celana pendek, terus kaos oblong. Kau langsung beku di atas kau. Hah? Langsung almarhum. Pulang berganti nama Pak. Musa 40 hari, 40 malam ada di atas. Dan dulu tidak ada jaket kulit. Betul? Iya, sudah 80 lebih. 80 lebih Bapak Ibu. Bukan orang muda, 80 lebih. Tapi dia memanjat naik ke gunung. Waktu saya nonton film itu, saya bilang pantasan orang ini dikasih oleh Tuhan. Maka saya dalam doa setiap hari, Bapak ajar aku seperti yang kau pengajar Abraham dan Musa. Tapi dalam hati saya, mampu bayar enggak? Tuhan ngomong sama saya dalam hati, mampu bayar kamu seperti Abraham? Banyak orang ingin berkat Abraham, tapi tidak semua orang ingin mengikuti penderitaan Abraham, betul? Perjuangan Abraham. Banyak orang ingin seperti Musa, tapi tidak semua orang mau seperti Musa. Dalam penderitaan, dia tukar semua lepas. Saya dinubuatkan, Ibu Lidi jadi saksi. Panggilan saya, dan saya amenin, walaupun saya nggak tahu itu benar apa tidak. Pendeta dari Amerika ya, dia bilang, kamu, ketika saya umur 20 berapa itu ya? 27, 25 ya? 25 tahun. Saya sudah menikah belum ya? Oh, belum menikah ya? Iya, belum menikah saya. Pendeta dari Amerika, ya benar ya? Namanya Reverend Janet Buchanan. Dia menyampaikan kepada saya bahwa panggilan saya seperti Musa. Saya amin aja, amin. Dan kamu adalah man of fire. Luar biasa. Saya percaya amin. Yang baik-baik saya amin, iya kan? Loh iya dong. Kamu manusia api, ketika kamu hadir dimanapun orang terbakar semuanya. Saya amin, amin, amin. Tapi saya pikir-pikir, benar dia. Ketika saya hadir dimanapun orang bersemangat cari Tuhan. Benar, orang konfirmasi. Oh lalu kamu panggilanmu seperti Musa. Kamu menggembalakan kayak bangsa, bisa ngerti nggak? Menuntun banyak orang. Maka waktu saya datang ke sini, ada penglihatan. Tidak semua orang bisa percaya. Saya memegang tongkat di kanan dan buku di kiri. Dan saya melihat orang banyak mengikuti saya dari belakang. Dan saya menuntun mereka. Terangnya itu tidak terang banget, tapi terangnya sedikit-sedikit, ngerti ya? Jalan baru terang. Saya berjalan baru terangnya muncul. Saya berjalan terang muncul. Dan orang banyak mengikuti saya. Tapi saya harus bayar harga yang mahal. Saya tidak boleh menikmati kenikmatan dunia. Amin. 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 Harga harus dibayar. Makanya kalau ada orang seperti Bapak Eras, Tuhan percayakan pewahyuan yang luar biasa. Beliau sudah bayar harga mahal sekali. Waktu Musa sebelum mendapatkan 10 firman itu, dia merangkak naik terus sampai di puncak. Dan dulu belum ada tangga, betul? Sekarang kita ada tangga, maka saya bisa naik turun 15 kali. Tok tak. Tidak capek saya, ya masih muda kan. Umur berapa tahun? 40 tahun saya. 40 tahun lebih lah. Tapi Musa 80 tahun lebih Bapak Ibu. Gimana tuh? Opak-opak naik gunung Sinai, tinggi 2000 meter lebih, 2200, 2,2 kilometer. Belum tentu anak-anak muda kamu nyampe. Betul? Belum tentu, nggak ada tangga. Halo? Kalau kamu mau dipakai Tuhan seperti Musa, kamu harus berani bayar harga. Pertama,
doa pagi itu perlu bayar harga, betul? Ini yang Wahyu ngomong, yang Tuhan bicara kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kasih tahu sama gereja-gereja itu, yang terpenting dalam hal ini adalah ketekunan. Wahyu pasal 14 ayat 12. Ketekunan. Ulang. Apa? Ketekunan. Ulang. Ketekunan. Rata-rata manusia tidak tekun. Maka Tuhan bilang, kamu harus mencari aku. Amin. Amin. Musa, dia bilang, Tuhan, kenapa kamu tidak ngomong sekarang, Tuhan? Dia ngomong kayak seperti kepada manusia. Ngomong. Saya ingat betul ketika Musa datang ketemu dengan orang-orang Israel diperbudakan. Dia bilang, aku telah berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Hah? Sorry? Kamu berjumpa dengan Yahweh? Tidak ada yang percaya. Tidak ada. Kenapa? Miriam bilang, hah? Tidak mungkin. Kenapa? Sudah 400 tahun lebih dia tidak berbicara kepada kami, betul? Halo? Sudah 400 tahun lebih dia nggak berbicara. Terakhir kepada nenek moyang, betul? Kepada apa? Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada setelah itu, enggak. Siapa kamu? Tuhan berbicara kepada kamu. Tapi Musa tetap tenang. Tenang dia. Tapi Musa tahu, yang datang kepada saya adalah Yahweh. Dia telah berbicara kepada saya untuk menyelamatkan semua umatnya dari perbudakan Mesir. Anda tahu, waktu kita melakukan yang benar, apa yang Tuhan suruh, tidak semua orang percaya, betul? Betul nggak? Yang paling pertama, mungkin keluarga nggak percaya. Saudara-saudara nggak percaya. Orang yang dekat kita belum tentu percaya, betul? Tidak apa-apa. Tapi kamu harus yakin kamu mendengar apa yang Tuhan katakan. Amin. Satu hari nanti, apa yang Tuhan bicara kepada kita dan kita lakukan, itu akan bertumbuh seperti benih. Amin. Pada waktunya dia akan berbuah. Tapi Anda tahu, membutuhkan ketekunan. Wahyu pasal 14 ayat 12, coba keluarin. Yang terpenting di sini adalah apa? Ketekunan orang-orang kudus kepada Allah dan iman kepada Yesus. Betul? Bunyinya begitu ya? Coba keluarin. Wahyu pasal 14 ayat 12. Coba baca. Coba baca. Menurut perintah Allah dan ketekunan orang-orang kudus, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wow, amin. 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 Dan dia akan berbuah ketika buah ketekunan kita itu matang. Amin. Janjinya akan digenapi ketika kita memiliki buah ketekunan yang matang. Ibrani 10:36. Coba baca. Kamu harus banyak membaca Alkitab, dipenuhi firman logos setiap hari. Amin. Amin. Supaya kita kuat. Ibrani 10:36. Coba. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Sebab sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. 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 Jadi tanpa ketekunan, kamu tidak pernah bisa peroleh apa yang Tuhan janjikan. Betul? Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Coba baca pasal. Banyak ayat hari ini Tuhan kasih. Saya tidak menulis semua. Roh Kudus hanya mengajar saya di dalam pikiran saja. Serius. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Coba baca. Lanjut pasal. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Jadi tidak ada ketekunan tanpa melewati proses ujian. Setuju? Setuju? Lanjut, Pak. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Biarkan ketekunan kita memperoleh buah yang matang. Amin. Amin. Wah, luar biasa firman Tuhan ya. Lanjut, Pak. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh
dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi kesempurnaan bisa kita capai. Amin. Kuncinya apa? Amin. Amin. Sudah ketemu kan? Selama ini mungkin kita nggak ketemu polanya, betul kan? Selama ini kita nggak menemukan formulanya. Alkitab sudah ajar, cuma kita kurang baca saja. Kita kurang tekun, betul? Halo, nggak bisa sempurna Pak. Itu kata-kata mereka yang malas untuk berjuang, yang percaya kepada kasih karunia, yang mereka sudah mendowngrade kebenaran kasih karunia itu. No, itu kamu melakukan eustereo. Bisa ngerti? Bisa mengerti? Kamu mengurangi kebenaran itu. Kebenaran yang benar adalah setiap orang harus sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Anda bayangkan kalau semua orang mencapai kesempurnaan, sempurna seperti Bapa dalam kekudusan, kesucian. Waduh, ada sifat-sifat Allah yang hidup. Amin. Amin. Maka kita manusia berkodrat ilahi dan disebut manusia Allah. Amin. Amin. Itulah kebahagiaan kita berjuang untuk mencapai itu. Coba ayat 4 Pak. Yakobus 1 ayat 4 tadi. Waduh. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin. Diulangi lagi. Lanjut. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Wah. Luar biasa ya. Amin. Bisa mengerti Bapak Ibu? Paham? Paham? Jadi sudah ketemu. Untuk sempurna butuh apa? Jadi bisa sempurna nggak? Bisa. Sempurna dalam apa? Kekudusan dan kesucian. Setelah itu matang, kita akan peroleh apa yang Allah janjikan. Amin. Pak, serupa dengan Yesus seperti apa Pak? Seperti Roma. Coba baca Roma 8 ayat 29-30. Kita harus segambar, harus serupa dengan gambaran anaknya. Siapa yang menjadi gambaran Allah Bapa yang tak kelihatan? Anaknya sendiri. Amin. Maka Yesus disebut apa? Gambar wujud Allah. Coba baca Pason. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, bukan sudah ada ya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Terus supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesuslah manusia pertama yang mencapai kesempurnaan. Amin. Amin. Mencapai moralitas kesucian, dan kita saudara-saudaranya. Kalau ingin menjadi saudara Yesus, cuma satu, harus seru. Tidak ada saudara yang tidak serupa, setuju? Amin. Harus serupa. Pak, dalam hal apa serupa itu? Indikatornya adalah dalam kasih kepada Bapa dan kepada sesama. Amin. Tidak ada kebencian dalam diri kita. Yang kedua, ketaatan yang sempurna sampai mati di kayu salib, seperti Yesus. Amin. Dan yang ketiga, dalam kesucian. Amin. Amin. 3 hal ini. Jadi kalau orang bilang keselamatan itu apa? 2 indikator. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Bisa sempurna? Bisa. Baca Yakobus. Betul? Jelas ya? Baca Wahyu pasal 14 ayat 12. Saya pikir ini penjelasan ringkas yang dapat menjadi penuntun buat kita. Bagaimana caranya sekarang Pak? Implementasi Pak. Tekun untuk mencari Tuhan. Amin. Doa pagi, doa malam. Lalu siang malam pikirkan Tuhan. Dan menjaga perkataan. Satu kata tidak boleh salah. Setiap perkataan kita harus mengandung kebenaran, kesucian, dan kesempurnaan. Membangun iman orang, mengajak orang untuk mencari Tuhan, mengajak orang untuk hidup dalam kesucian Tuhan, sehingga kita memancarkan karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Wah, ini kehidupan yang apa? Yang diidamkan oleh Allah. Dan itu kehidupan, kita sudah menciptakan surga sebelum di surga. Amin. Sudah menciptakan surga di bumi. Jadi kita menciptakan surga di bumi. Amin. Anda bayangkan gak suami istri kalau ketemu, halo ma, waduh, halo pa. Tapi kalau dulu bakal layak, lu malas bangun kau. Muka suka kayak iblis, nenek sihir satu ini. Pa malas, cuman kerja, cuma make up, makan itu make up. Kalau istri bilang, tidur sambil matahari bakar pantat terus, makan itu malas. Aduh. Tapi kalau pagi-pagi setelah semua sama-sama doa pagi, ya kan? Waktu keluar dari kamar, wah seperti Musa turun dari Gunung Sinai setelah 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Hebat gak? Di atas tidak ada restoran Bapak Ibu.
Nggak ada. Saya sudah 15 kali bolak-balik itu. Nggak ada restoran. Yang ada di situ cuma ada semacam gereja dan masjid, 2. Karena tempat itu diyakini oleh 2 agama. Bahwa tempat itulah Musa menerima firman. Wow. Jadi saya 15 kali sudah bolak-balik ke situ. Tapi tidak ada restoran di situ. So, tidak ada dapur juga. Tidak ada McDonald dan Starbucks. Apalagi KFC. Nggak ada. KFC, Starbucks itu ada di leher gunung. Tapi bagi orang Mesir, Starbucks itu bukan Starbucks. Itu dapur. Toilet aja nggak ada. Kita kencing aja nggak ada. Nggak toilet Pak Sony. Kan kalau kita naik kan malam-malam tuh. Maka kita jadikan unta untuk bisa menjadi dinding pelindung. Supaya nggak kelihatan pas katong kencing. Atau di batu dan segala macam di belakang-belakang itu. Tidak ada toilet, ha? Bau pesing banget, Pak. Oh, dari jarak bau kencing. Kencing dari segala bangsa. Bayangkan, Anda bayang, kencing dari segala bangsa. Sudah puluhan tahun itu kencing orang di situ, tidak pernah dipindahkan itu. Anda bayangkan, bau itu bau kekal itu. Tapi saya ada pengalaman. Pada waktu saya naik itu, saya pernah bawa ibu-ibu orang Batak. Saya bilang, Mam, ibu yakin bisa naik? Bisa, Amang Pandita. Aku telah persiapkan diri semua ini. Oke, ibu. Tapi ibu, tidak boleh cuma sampai di tengah ya. Saya tidak bisa nunggu, Bu. Kita semua tidak boleh tunggu di tengah karena gelap gulita. Nanti hilang ibu. Karena sudah ada yang hilang di situ, sudah ada. Dan ada yang jatuh dari unta, patah tangan orang ibu-ibu dari Korea. Kenapa? Mama tua mengantuk. Kan unta kan kayak di unta kan jalannya begini. Unta jalannya begitu kan? Dia punya ini kan begini-begini. Mama tua ini enak juga. Lama-lama dia pikir lagi di perahu. Tertidurlah mama tua, jatuh, patah tangan. Kami ketemu dia pas turun, patah tangan. Iya, kami ketemu. Ibu yakin? Ini ibu orang mata bilang, yakin Amang Pandita. Oke. Jadi kita pertama naik unta dulu, sampai ke leher. Dari leher ke atas itu 720 anak tangga. Lumayan ya? Siap semua? Siap, tidak ada yang berhenti ya? Amang Pandita, kalau berhenti 10 menit bisa. Bisa, yang penting kasih tahu saya di depan kan. Jadi begini, kadang-kadang saya di depan atau saya di belakang. Kalau misalnya ada namanya Musa, kita panggil Musa itu orang Mesir. Kita juluki dia Musa karena dia sudah ribuan kali naik turun Gunung Sinai. Tapi orang Bedouin. Oke, Musa kamu depan, saya di belakang ya. Oke. Jadi saya lihat, ya ini ibu ini. Disuruh begini-begini. Ibu kenapa ibu? Ibu kenapa ibu? Amang Pandita, sepertinya copot sepatuku. Sebentar ibu, coba saya lihat dulu, saya center kan. Ya ampunilah. Jadi yang biasa kan kalau copot kan di depan kan, dia begini kan. Ini bukan, belakangnya yang begini. Jadi dia dua-dua. Dia bilang, ini sepatu baru ini, baru ku beli katanya. Tapi saya bilang, iya ibu. Tapi ini Medan Gunung Sinai beda dengan Medan di Medan. Waduh, terpaksa saya pegang di tangan begini. Ayo ikut saya ya. Siap ibu ya, jalan terus. Tapi pelan-pelan. Jalan, saya bawa dia sampai ke atas. Saya yang bawa dia. Yang berpikir, turun lagi saya harus gendong dia ini kan. Saya harus pegang dia. Oke. Turun lebih susah Bapak Ibu. Kenapa dia kan curam ya. Dan kalau bisa licin bisa jatuh ke bawah. Nah itu kan ada pasir, ada batu pasir ya. Itu jurang semua ini kan. Turun pelan-pelan ya. Oke. Sampai puji Tuhan sampai di bawah. Bagaimana? Bayangkan nih. Sepatu rusak, sepatu baru kasihan. Saya curiga dia beli itu. Beli di pasar itu. Masa baru naik langsung rusak. Tapi orang Batak kalau sampai di Bethlehem, semua mereka menangis atau Yerusalem. Jadi saya kadang-kadang menciptakan kondisi suasana supaya sedih. Saya bilang, Bapak Ibu siap-siap.
Dalam waktu 10 menit lagi kita akan masuk kota Yerusalem. Begini. Ini apa kan tua? Kan saya bawa salah tua-tua kan. Jarang anak-anak muda. Semua tua-tua semua sudah mau pengen pulang semua. Wah, aduh, saya ambil gitar. Siap-siap ya. Siap-siap. Wah, saya mulai baca Mazmur. Jadi semua sudah tegang. Jadi di sebelah kiri itu kota Yerusalem. 5 menit lagi kita nyampe. Siap-siap kita nyanyi sama-sama. Oh Yerusalem. Udah nyanyi belakang? Belum. Latihan dulu. Udah semangat sekali kan. Karena mereka begitu. Waduh sudah mau. Oh belum menangis tapi dia sudah pemanasan. Saya paling suka bawa orang Batak karena mereka itu sungguh-sungguh. Cuma mereka berani-berani tegur. Mereka itu bisa. Apa ini? Oh bisa. Tapi kalau sama saya semua takluk. Karena trik saya ketika sampai di Mesir, saya lakukan 2 hal. Saya nyanyi lagu Batak langsung. Aziroham ode Bata. Wih kayak orang Batak kan? Dihami jolma pardosaon. Semua begini. Amang pandita bisa ini. Langsung kena di hati toh. So adana boy pangasahonoki. Soholan asim sambing. Bege mata diami uju paru loki. Unang magoda laki. Sian hati uroni asa anggiat. Nahu parsidai surgoi sambuloki. Ada orang Batak sini? Mana Sandi? Benar nggak? Benar kan? Kamu tahu artinya nggak? Apa artinya? Sini. Saya curiga kau tidak mengerti. Pasti kalian tahu cuma satu kata itu, surgoi kan? Yang pasti tahu pasti surga itu kan ya. Sama dengan beta juga. Ini Sandi ini mahasiswa ekumene yang lagi praktek di sini. Nah, jadi dia orang Batak Bapak Ibu. Coba kamu terjemahkan, jelaskan. Singkat aja. Isi tadi lagu. Lagu semuanya tadi tapi singkat, diringkaskan. Ya. Jadi Asiroham odebata di Saimi Jolong Perdosaon. Asiroham itu kayak kasihan kami orang berdosa ini. Orang yang berdosa. Mengerti dari kau. Terus apa lagi? Ya. Asiroham odebata di Perdosaon. Asiroham odebata dia yang berdosa. So ada naboy pangasahonoki. Tidak ada yang membinasakanku. Ya, ringkasnya begitulah ya. Lalu unang magoda laki sian hati uroni. Jangan biarkan aku terhilang dari jalanmu. Unang magoda laki sian hati uroni. Asa anggiat nahu parsidai surgoi sambuloki. Supaya dapat nanti tujuan akhir di surga. Tepuk tangan dulu buat Sandi. Wah, thank you. Luar biasa. Jadi itu menceritakan bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita orang berdosa. Dan itu adalah doa orang Batak agar dia tidak terhilang dari jalan Tuhan. Sehingga pada akhir hidupnya dia bisa mencapai keselamatan. Surga kekal itu. Amin. Itu bagus sekali. Itu lagu lama sekali. Kita punya di kampung kan. Dari kampung kita masih di kampung saya itu sudah ajarin lagu semua suku bangsa, semua suku di Indonesia. Nah yang saya hafal mati ini lagu Batak ini. Nggak tahu saya hafal mati dari waktu saya kecil itu. Ternyata Tuhan persiapkan supaya bawa grup orang Batak ini. Iya loh. Dan rata-rata orang Batak tidak pernah melawan sama saya. Selalu langsung takluk. Yang kedua, waktu di Mesir saya khotbah tentang yang Tuhan bunuh orang-orang yang bersungut-sungut di padang gurun. Maka tidak ada yang berani bersungut-sungut. Tidak ada. Saya bilang kalau Anda mau dimati di sini, ya bersungut-sungut sekarang sudah. Maka trik, pemimpin rohani punya trik. Dan makanya semua yang saya bawa 25 grup, 25 kali saya ke Israel, tidak ada yang melawan. Di sebelah itu melawan, dia mau pokoknya melawan terus. Kalau sama Pak Joni Kilapong semua nurut. Mulai jenderal sampai pengusaha paling kaya, di sini Anda bukan jenderal, Anda peserta, saya pemimpinnya. Jelas? Tidak boleh melawan. Paham? Berani melawan saya keluarkan kau dari bis. Oh saya galak Bapak Ibu. Jenderal pun tidak boleh bicara apa-apa di sini. Duduk. Kalau boleh di belakang. Makanya jenderal itu duduk di belakang dia. Dan nurut semua, dia bawa 18 orang Pak. Jenderal ini, pernah jenderal pukul tour leader, Tampeleng.
Oh kalau sama saya nggak berani. Duduk. Sering berantem ini orang-orang tua. Masalah tempat duduk Pak. Saya kemarin di belakang, saya mau di depan dong. Saya lihat ini ibu ini kayak anak sekolah minggu saya. Saya bilang, bapak ibu orang dewasa bukan? Dewasa. Mau diperlakukan dewasa atau anak-anak? Coba. Saya terserah bapak ibu. Dewasa dong. Maka jangan berantem gara-gara kursi. Paham? Siap Pak Pendeta. Maka tidak berani mereka. Tidak berani. Iya. Makanya pendeta itu harus diurapi Tuhan. Amin. Hidup suci, tidak boleh salah di depan mereka. Lalu tidak boleh terlambat kalau berdoa. Ada pendeta terkenal dari Kupang, saya ajarin dia pembimbing rohani. Tiap doa pagi terlambat terus bapak tua ini. Tapi kalau khotbah semangat. Aduh, maka hampir 30 kali ibadah saya cuma kasih dia 3 kali khotbah. 17 kali saya khotbah. Saya duduk kau terlambat. Saya tegur. Pak ini kenapa terlambat berdoa? Pak ini pendeta loh. Aduh mohon maaf Pak begini. Nggak usah pakai alasan lah saya bilang. Makanya dia ketemu saya mati kutu terus. Karena saya tahu dia siapa 12 hari sama saya. Terlambat terus di doa pagi. Karena saya berdoa jam berapa? Jam 4 pagi. Pak boleh nggak jam 6? Karena kita capek. Tidak ada capek. Doa pagi semua. Setuju? Siap. Grup-grup lain tidur Pak. Doa pagi jam 5 kadang-kadang doa di bis saja. Pak Pendeta kita kan mau doa juga di bis. Kenapa nggak sekalian di bis? Jangan atur saya. Jelas? Oh siap Pak. Oh iya saya begitu Pak, Bapak Ibu. Makanya tertib sekali saya punya grup. Dan selalu pasti sangat puas, nggak ada yang pernah tidak puas. Dan dilawat, sakit sembuh sering, banyak sekali sakit sembuh. Maka mereka tidak bisa marah, kenapa? Mereka lihat Tuhan menyertai grup kita, amin. Orang sakit sembuh sering berulang-ulang. Bener banget. Mereka pas sampai di tempat itu langsung dilawat Tuhan, bersaksi semuanya, dapat penglihatan sana sini. Waduh luar biasa. Maka pendeta itu harus hidup suci, amin. Amin. Dan tidak boleh salah, karena ada pembimbing rohani yang apa? Dimarah-marahin pesertanya, kenapa? Karena kelakuannya seperti peserta. Foto. Pembimbing rohani selfie kayak peserta. Malah dia bilang, ada yang bilang begini, malah pendetanya yang banyak fotonya Pak. Disuruh kita lah yang foto buat dia katanya. Dikomplain. Terus tidur di bis kan, banyak pendeta tidur di bis. Komplain, ditaruh. Banyak ini pendeta ini tukang tidur di bis, bayangkan tuh. Harusnya dia mengajar, dicerita apa ini yang dilewat ini apa sih? Karena mungkin baru ya. Tapi dia tidur, ngorok lagi. Dikomplain sama peserta. Iya. Karena apa? Nggak sungguh-sungguh. Berdoa aja nggak mau. Saya berapa kali gabung 3 grup ya. Abuna, bagaimana kita doanya nanti aja ya, besok pagi nggak usah. Nanti aja 2 hari. No, saya mau berdoa. Oh jadi doa, tetap doa. Jam berapa? Jam 6, jam 5? No, jam 4. Oh iya, dan grup saya seger-seger semua. Tidak ada yang sakit, mereka bilang, kok grup Pak Joni semangat-semangat? Ya iyalah berdoa tiap pagi, kau malas berdoa kau. Tergantung pemimpinnya, benar nggak? Makanya kita ini harus banyak berdoa, amin. Cari Tuhan, ketekunan itu yang penting. Pak, kami ini sama-sama loh Pak. 20 tahun jadi Kristen, tapi kok dia ini lebih cepat, betul kan? Pernah lihat? Ini sama-sama kuliah di seminari. Tapi ini yang dipakai Tuhan cepat, ini kayak lambat, jalan kayak kata. Bahkan nggak jalan-jalan, cuma di tempat. Kenapa? Malas. Tuhan nggak suka orang malas. Harus tekun, rajin. Istri saya kan ini tahu saya nggak ada liburnya Bapak Ibu. Ada orang begini, pendeta, bagus, baik. Wah dia kalau nggak libur, dia doa pagi terus. Pada waktu bilang libur, dia juga meliburkan diri dia doa pagi. Tidak ada doa pribadi. Maka rusak lagi kebiasaannya, betul? Oh nggak ada, kalau saya nggak ada tanggal merah, hitam semua kalender saya. Serius, doa pagi terus saya, terus konsisten. Karena itu mahal bagi saya. Karena itu yang disebut ketekunan. Pernah nggak merasa, kok kayaknya kayak hari ini saya nggak bergairah? Saya nggak, bisa mengerti? Saya pernah mengalami itu nggak? Tidak pernah. Orang pasti bilang, lebay nih Pak Joni, ini istri saya jadi saksi Bapak Ibu. Kenapa? Cuma kekuatannya doa saja, amin. Saya sakit, saya cari Tuhan, bener. Serius. Cuma itu modal hidup kita, amin. Kenapa kita sering kayak sakit jiwa? Hari ini semangat, minggu depan nggak semangat. Karena nggak konsisten, nggak ada ketekunan kita mencari Tuhan. Betul nggak? Sering nggak tekun kok kita. 2 bulan
Wah, doa terus. Setelah bulan ketiga langsung, istirahat dulu Tuhan ya. Betul? Ada kita punya sekolah di Palangkaraya. Waktu kita lagi menerapkan, baru mungkin 6 bulan menerapkan 10 indikator karakter. Waktu saya ke sana, datanglah salah satu guru yang mereka suruh. Pak, boleh tanya nggak Pak? Oh boleh. Boleh nggak Sabtu Minggu kita tidak bikin 10 indikator karakter? Kita libur. Oh, dia bilang begitu. Oh, saya bilang, oh mau begitu Bu? Kalau boleh, begini aja. Boleh sih, saya akan bilang sama Tuhan, nanti di hari Sabtu Minggu jangan kirim nafas. Mau? Nggak apa-apa Bu, bikin. Mau begitu. Aduh, jangan Pak. Nggak apa, saya tinggal lapor sama Tuhan. Tuhan, mereka tidak mau berdoa dan bikin renungan di hari Sabtu dan Minggu. Nggak usah kirim nafas sama orang-orang itu Tuhan. Mau? Jangan pendeta. Kan aneh orang-orang. Kita juga kayak begitu kan. Pas libur, bangun siang ya kan? Bener kan? Bener nggak? Saya nggak bisa begitu. Karena bagi saya kebiasaan cari Tuhan itu mahal. Amin. Anda hilang satu kali, mahal yang Anda hilangkan itu. Berharga. Taruh di sini. Itu berharga. Maka kalender saya untuk berdoa tidak boleh ada tanggal merah. Semuanya hitam warnanya. Amin. Amin. Aduh, aminnya susah sekali. Kalau saya bilang 3 langkah bebas dari hutang, langsung semuanya amin. Justru ini yang ditinggalkan gereja. Makanya gereja keliru, nggak maksimal, nggak tajam. Hal-hal begini nggak diperhatikan. Tapi pengennya serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Aduh, kamu nggak ada ketekunan. Halo. Jatuh bangun. Tuhan tidak bisa membatalkan tatanan yang Tuhan instal dalam otak manusia, yang bisa mengendalikan sistem kehidupan manusia. Semua kita terikat dengan sistem kehidupan, bisa mengerti? Allah tidak bisa batalkan itu. Cuma gara-gara kamu libur. Halo? Tidak bisa. Amin? Makanya saya tidak pernah saya mau liburkan. Oh, karena libur. Oh no. Tiap hari. Bahkan yang saya takut kalau saya kehilangan gairah untuk mencari Tuhan. Itu yang saya takutkan, bukan yang lain. Bisa mengerti nggak? Karena kalau kamu sudah kehilangan gairah cari Tuhan, sudah selesai kamu. Sudah ada kekuatan kamu menghadapi dunia ini. Bisa mengerti? Nggak ada kekuatan. Percaya sama saya. Maka harus kamu paksa sampai kamu punya gairah. Tidak bisa kalau nggak ketemu Tuhan. Saya ngomong ini kan ada istri saya. Iya. Saya paksa diri saya sampai pada tahap sekarang saya sudah menikmati. Nggak bisa kalau saya nggak berdoa. Wow. Maka lagu-lagu apapun kita bisa menikmati Tuhan. Kalau Anda belum tekun, Anda akan pilih-pilih lagu, betul? Betul? Oh, lagu ini baru saya bisa kayak menikmati Tuhan. Itu perasaanmu. Kalau kamu sudah tekun, sudah sampai mencintai Tuhan, sudah sampai hidup dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan, kesucian, lagu apapun kamu ngomong pun, cuma ngomong aja, kamu bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Bapa Yahweh, Elohim kami, terima kasih banyak untuk kesehatan. Beda, betul? Bisa mengerti nggak? Beda. Tapi kalau kamu nggak pernah ngomong, nggak pernah ketemu, nggak tekun, ngomong garing kamu, betul kan? Masih garing. Orang bisa rasa kok orang ini ngomongnya tulus dari dasar cinta dengan ngomongnya kering, betul? Bahasa Bapak Eras, per khotbahnya dia John nggak bahasa John, kering John. Itu Bapak Eras ngomong sama saya kemarin. Kering, saya bilang betul, saya juga mencium itu. Kering, tidak basah. Pengetahuannya banyak, tapi kering. Khotbah tanpa kuasa. Halo? Khotbah tanpa menyalurkan hati Tuhan dalam setiap kalimat khotbahnya, betul? Perkataannya kosong, kering. Nggak bisa menyentuh jiwa. Sentuhan ilahi itu hilang dari khotbah orang ini. Bisa mengerti? Kenapa? Nggak ada ketekunan dalam mencari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Setelah matang ketekunanmu, kamu akan memperoleh semua yang Allah janjikan. Amin. Dan ketekunan itu harta yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau nyanyi lagu ini Pak Wila. Tak akan kuragukan. Semua sudah tahu kan? Kita mau menyembah Tuhan, amin. Kita menyembah Tuhan. Aduh, luar
biasa Elohim Yahweh. Bapa Elohim Yahweh Allah Israel, terima kasih buat kebenaran yang Kau sampaikan kepada kami. Kami ingin membangun ketekunan dalam perjuangan sisa di akhir hidup kami Bapa, agar kami bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Tak akan kuragukan. Katakan dengan tulus. Latihan tulus, latihan, harus latihan. Latihan konsentrasi, itu perlu latihan. Anda tidak latihan, Anda tidak bisa. Semua hidup ini harus latihan. Tanpa latihan nggak bisa. Latihan tulus menyanyi, tulus waktu Anda menyampaikan kata-kata kepada Tuhan dengan penuh sikap hormat, harus latihan juga. Ulang, katakan, tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Kami tak pernah ragukan Bapa. Tak akan kuragukan pribadi-Mu Tuhanku Yesus. Allah yang tak berubah, Allah yang tak Engkau tak pernah berubah ya Bapa ya Allah. Yes, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, kuasa-Mu Bapa, kasih saat ku berjalan. Yes, jalan dalam lembah gelap, dalam lembah gelap. Aku percaya Kau tetap menjaga, tetap menjaga, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan jalan sendiri. Ya Bapa, kami tak mau berjalan sendiri ya Allah. Sia-sia hidup kami kalau kami berjalan sendiri. Dan ampuni kalau selama ini kami berjalan sendiri tanpa Engkau. Katakan sekali lagi, tak akan kuragukan. Dengan tulus, dengan penuh cinta kepada Bapa, tak akan kuragukan pribadi-Mu Elohim Yahweh. Tak akan kuragukan
suami dan istri, dua-dua. Yang tidak berdapat bersama pasangan, dua laki, jadi sepasang laki dan sepasang perempuan. Dua-dua orang cari. Saling mendoakan, dua pokok doa, Bapak Ibu. Dua pokok doa. Pokok doa yang pertama adalah Anda saling mendoakan untuk memiliki ketekunan agar bisa mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Minta doakan istrimu, suamimu, atau temanmu, saudaramu. Ya dua-dua, cari. Tidak boleh sendiri, dua orang. Dua orang, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau suami istri. Doakan, saling mendoakan ganti-gantian. Yang pertama yang lebih tua, yang kedua yang lebih muda, gantian ya. Lebih tua dulu doakan. Pertama pokok doanya adalah doakan dia supaya dia tekun. Tekun, karena banyak orang gagal karena nggak punya ketekunan. Banyak orang tidak berhasil karena nggak punya ketekunan. Rata-rata orang tidak bisa mencapai kesalehan, kesempurnaan karena nggak tekun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doakan keluargamu yang harus diselamatkan. Amin. Sebut nama-nama mereka dalam doamu. Ya, maka tanya sama temannya, nama-nama siapa yang ibu atau Anda mau saya doakan. Kalau Anda mau doakan sendiri, silakan. Tapi kalau mau titipkan ke saudaramu atau istrimu, suami atau temanmu, boleh saling mendoakan. Percuma kita ke surga, saudara-saudara kita nggak ke surga. Percuma kita sendirian di surga, keluarga kita yang lain nggak ke surga. Kita berdoa mereka, ya, dua pokok doa itu. Nanti singers nyanyikan pujian ini. Pujiannya ini. Bapa, tolong aku agar aku bisa mampu menyelamatkan keluargaku dan saudara, mampu memahami kehendak. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Melakukan bergantian saling berdoa. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku. Harus buat apa? Tanya sama Tuhan. Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mampu menyelesaikan tugas. Katakan sekali lagi, Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidup.
banyak jiwa yang terhilang. Tuhan pakai, Tuhan selamatkan keluar, Tuhan selamatkan keluar. Doa-doamu tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar doamu. Tetaplah tekun mencari Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan pembelamu, Tuhan penolongmu, dan Tuhan pelindungmu. Dibela terus, laikira pakai mereka menjadi alat. Bapa Yahweh Elohim kami, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan berharga ini. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, menyembah Engkau Allah yang hidup, dan kami juga diberkati oleh kebenaran firman
yang mengubah cara kami berpikir, yang mengubah karakter kami, moralitas kami, supaya mencapai standar moralitas seperti yang Allah Bapa kehendaki, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tahu perjuangan ini perjuangan yang bukan gratis. Ada harga yang harus dibayar. Seperti Musa ketika beliau harus memanjat gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan perjalanan yang biasa-biasa, Tuhan. Dan itu juga mengajar kami. Oleh karena itu kami minta Bapa, kami minta dengan sungguh-sungguh Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi dan memberkati kami. Bukan hanya ketika kami ada di bumi ini Tuhan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan bawa kami sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Bukan hanya kami saja yang ada di sini Tuhan, tetapi setiap orang yang namanya telah kami sebutkan nama mereka dalam doa kami tadi. Kami rindu mereka juga dibawa Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Karena percuma kami tidak bisa membayangkan kebahagiaan seperti apa kerajaan surga itu kalau orang-orang yang kami cintai, kalau orang-orang yang kami kasihi Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, sebelum Tuhan panggil pulang mereka dan juga kami merindu mereka Tuhan, tegur ajar, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan dengan agenda family gathering kami. Dan aku minta Bapak juga hadir dalam acara family gathering kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua, arahkan pandanganmu dan hatimu kepada Bapa Yahweh, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat dari Elohim Yahweh. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Cinta kasih penebusan dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban tebusan bagi kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, menjemput kita orang-orang salehnya untuk kembali ke rumah Bapa di sorga, memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Bapanya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Sebelum kita akan lanjutkan untuk acara game.